Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Reski Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan Cahyadi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang adat, tradisi, tarian, pakaian, makanan, peninggalan, senjata yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. The moment trying to hold world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in this forever. Ya, tadi adalah cuplikan singkat mengenai Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara atau disingkat sebagai Kaltara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor bersama dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Pembahasan pertama yaitu adat dan tradisi Kaltara. Kalimantan Utara atau Kaltara menjadi salah satu provinsi yang kaya akan tradisi, kebudayaan, dan adat yang masih lestari. Hingga 2019 tercatat ada 19 tradisi dan budaya asli daerah yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1. Dolop. Budaya dolop merupakan ritual sumpah pembuktian apakah orang yang dituduh bersalah atau tidak dengan cara menyelam di sungai. Dengan kata lain, dolop adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan sengketa. 2. Yaitu mamat. Mamat merupakan upacara besar dan sakral yang dilaksanakan oleh suku Dayak Kenya sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kemenangan yang diraih dalam medan perperangan. Secara rinci, mamat juga disebut sebagai penyucian diri yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ketiga, yaitu pekiban. Pekiban merupakan acara adat perkawinan adat Kenya Lepo Tau. Tahap awal pernikahan adat adalah dijemputnya calon mempelai wanita menuju rumah calon mempelai laki-laki untuk diperkenalkan kepada keluarga. 16 adat dan tradisi lainnya yaitu 1. Upacara Nata Umo Malposubon Sawat Dagan. 2. Nifabio Mepung Tukung. 3. Incaut. 4. Bepadau. 5. Jatung Ulung. 6. Lalatip. 7. Penurunan Bapadau 7 Dulung. 8. Nangadan Amebio. 9. Nukap Ulung Ngaripak Ulung. 10. Jungit Demaring. 11. Being Dayak Kenya. 12. Biduk Bebadung. 13. Bebelan atau Bebalong atau Babili. 14. Melah dan Lakin Nganyu. 15. Interkesuma. 16. Betik Dayak Kenya Umalung. Pembahasan yang kedua yaitu tarian khas Kaltara. Kesenian daerah Kalimantan Utara salah satunya adalah tarian daerah. Tarian tradisional Kalimantan Utara memiliki beragam jenis, mulai dari tarian penyambutan atau tari selamat datang, tarian perang, tarian perayaan, tarian penghormatan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa tarian yang ada di Kalimantan Utara atau Kaltara. Yang pertama yaitu tarian Magunatip atau Lalagip. Tarian Magunatip sering disebut juga dengan nama tari Lalatip yang merupakan tari tradisional khas suku Dayak Tahol di daerah Tarakan dan Malinau, Kalimantan Utara. Tarian Lalatip merupakan bentuk tarian ketangkasan kaki untuk menghindari berbagai rintangan
Pada zaman dahulu, tarian ini sebagai bentuk latihan ketangkasan dan keterampilan pemuda-pemudi suku Dayak Dahol dalam persiapan perang antar suku. Yang kedua, tari Joget. Tarian Kalimantan Utara ini adalah salah satu tari yang istimewa dan cukup diagungkan karena pada dasarnya tarian ini adalah jenis tarian keraton atau kerajaan. Maka dari itu, tarian ini sering ditampilkan pada setiap pertunjukan yang diadakan di istana dan keraton. Yang ketiga, tari Bangun. Tarian Bangun merupakan tarian asal Kalimantan Utara yang memiliki unsur sakral dan magis di latar belakang tariannya. Pada zaman dahulu, tarian ini dipercaya masyarakat sebagai media penyembuhan dan pengobatan orang-orang sakit dengan bantuan tenaga dari alam. Yang keempat, tari Blunde atau Bludik. Yang kelima, tari Mance atau Bemance. Yang keenam, tari Jepen. Yang ketujuh, tari Busak Baku. Dan yang ke-8, tari Kance Ledo. Pembahasan yang ketiga yaitu pakaian khas Kalimantan Utara. Yang pertama, pakaian adat Ta'a untuk perempuan. Pakaian adat Kalimantan Utara khas Dayak Kenya untuk perempuan disebut baju Ta'a. Pakaian ini terbuat dari kain beludru berwarna hitam dengan pernik atau hiasan berupa manik-manik yang dijahit. Ta'a terdiri dari atasan dengan modelan menyerupai rompi tanpa lengan, bawahan berupa rok dengan warna dan motif yang sama. Selain itu, juga ada penutup kepala berhias bulu burung, enggang, dan aksesoris lainnya seperti gelang, kalung, dan manik-manik. Motif hiasan rompi dan rok Ta'a sangat kental dengan perpaduan warna-warna mencolok seperti putih, hijau, biru, merah yang sangat konstan dengan warna kain rompi. Yang kedua, pakaian adat Sapei Sapak untuk laki-laki. Pakaian adat Kalimantan Utara untuk pria bernama baju Sapei Sapak. Dari bahan pembuatan, model, dan motifnya, baju ini sangat mirip dengan baju Ta'a. Untuk bawahannya, busana adat dikenakan kaum pria hanyalah berupa gulungan selendang yang bentuknya menyerupai celana dalam. Namun di masa sekarang, bawahan seperti ini umumnya sudah diganti dengan celana pendek hitam karena nilainya kurang begitu elok dipandang mata. Lengkapan baju Sapei Sapak adalah sebuah mandau yang diselipkan di pinggang, perisai perang, serta kalung-kalung dari bahan alam seperti tulang, taring babi, dan biji-bijian. Ketiga, pakaian adat suku Tidung. Suku Tidung dikenal akan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, di mana suku ini juga mempunyai pakaian adat yang terdiri dari berbagai macam jenis seperti limpang dan kurung buntung yang digunakan dalam keseharian. Kemudian selapoy yang digunakan untuk acara adat atau acara resmi, dan yang terakhir sinang banting yang digunakan oleh pengantin. Pada umumnya baju suku Tidung ini mempunyai warna kuning dan orange dengan tambahan warna merah pada bagian dada, di mana para pengantin pria biasanya akan menggunakan basahan berupa celana panjang dengan balutan kain songket selutut. Sedangkan untuk para pengantin wanita biasanya akan menggunakan bagian bawah berupa full kain songket khas yang akan digunakan hingga ujung kaki. Pakaian adat ini juga dilengkapi dengan penutup kepala berupa mahkota yang bernama tanduk gulung. Pembahasan yang keempat, senjata khas Kaltara. Kalimantan Utara juga mempunyai senjata tradisional dengan bentuk yang khas daripada senjata dari provinsi Kalimantan lainnya, di mana senjata tersebut merupakan senjata legendaris dari suku Dayak Lundaye atau suku yang dikenal haus dengan kepala manusia.
Yang pertama, lonjo atau tombak. Lonjo atau tombak merupakan senjata tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari besi dan juga diikat dengan menggunakan anyaman berupa rotan dengan tangkai dari bambu atau kayu keras. Biasanya senjata ini digunakan sebagai senjata perang atau dibuat untuk berburu binatang. Yang kedua, mendau. Mendau merupakan senjata tradisional yang berasal dari budaya Dayak di Kalimantan. Senjata ini mempunyai beragam jenis ukiran yang ada di bilalnya, di mana ukiran tersebut mempunyai makna tertentu. Mendau terbagi menjadi beberapa bagian tersebut antara lain ada kupang atau sarung, bilah, hulu atau gagang, ambang, rotan, dan juga tomtem. Mendau mempunyai berbagai macam fungsi dalam kehidupan masyarakat dari suku Dayak yang berada di Kalimantan, di mana dahulunya senjata ini sering digunakan masyarakat untuk berperang dan juga pemenggalan kepala musuh. Tetapi saat ini karena peperangan tersebut sudah jarang terjadi, senjata ini hanya digunakan pada ritual-ritual adat tertentu dan juga digunakan sebagai hiasan. Yang ketiga, dohong. Dohong merupakan senjata tradisional Kalimantan Utara yang mempunyai bentuk yang mirip dengan keris, tetapi dohong lebih besar dan juga tajam pada kedua sisinya. Mata senjata dohong terbuat dari tanduk, sedangkan untuk sarungnya terbuat dari kayu. Senjata ini termasuk senjata tikam yang hanya boleh digunakan ketua adat suku Dayak. Yang keempat, sumpit atau simpet. Sumpit tersebut mempunyai bentuk seperti selongsong bulat yang panjang, yakin sekitar 1,5 hingga 2 meter. Senjata ini bisa digunakan pada jarak jauh dengan tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi. Bukan hanya itu, senjata ini juga tidak menimbulkan suara. Sumpit biasanya digunakan untuk berburu binatang dan juga dijadikan sebagai mas kawin. Yang kelima, telawang atau perisai. Telawang atau perisai merupakan senjata tradisional yang berupa tameng khas dari suku Dayak. Biasanya senjata ini digunakan sebagai alat untuk pertahanan diri dari serangan pada saat berperang. Telawang tersebut terbuat dari bahan dasar kayu yang kuat dan juga ringan. Kayu yang digunakan adalah pelatan atau pelai. Telawang tersebut mempunyai bentuk prisma dengan ukuran lebar mencapai 30 hingga 50 cm dengan panjang 1,5 hingga 2 meter. Telawang juga mempunyai dua bagian, yakni pada bagian dalam menyerupai atap rumah dengan sebuah pegangan yang ada pada bagian tengahnya, sedangkan bagian luar menyerupai sisi atap rumah dengan adanya ukiran-ukiran khas dari daerah Kalimantan Utara. Pembahasan yang kelima, makanan khas Kaltara. Yang pertama, lawa. Lawa ini adalah makanan khas dari sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Bulungan yang terdapat di Kalimantan Utara. Makanan ini terbuat dari bahan dasar sayuran yang segar, yaitu timun dan rumput laut. Bahan dasar ini agar terasa lezat maka dicampur berbagai bumbu seperti kelapa sangrai, udang galah, udang raja, dan sebagainya. Selain udang, masyarakat setempat juga sering mengganti udang dengan kerang. Yang kedua, tumis kapah. Tumis kapah ini terbuat dari bahan dasar kapah yang mengandung banyak sekali protein, sehingga sangat cocok dikonsumsi oleh Anda yang ingin memenuhi pasukan protein dalam tubuh. Makanan yang satu ini biasanya memang selalu ditumis, dicampur dengan bumbu yang dapat menambah kelezatan, yaitu bawang merah, bawang putih, serta tak ketinggalan beberapa penyedap rasanya, dan satu lagi ditambah dengan jeruk nipis. Yang ketiga, dodol cempedak dan rumput laut. Dodol ini biasa disebut dengan istilah lempok. Ini biasa dijadikan cemilan dan memiliki rasa yang manis. Dodol cempedak ini terbuat dari bahan dasar buah cempedak yang tergolong dengan keluarga dari buah nangka dan durian.
Buah ini sangat manis seperti buah nangka dan memiliki aroma seperti buah durian. Selain dodol cempedak, ada juga dodol yang terbuat dari bahan dasar rumput laut. Yang keempat, nasi subut. Nasi ini berbeda dengan nasi pada umumnya, yaitu tidak berwarna putih melainkan berwarna ungu. Makanan ini biasa ditemukan di daerah Kabupaten Tanah Tidung karena makanan ini adalah makanan tradisional yang berasal dari daerah tersebut. Makanan ini berbahan dasar jagung, nasi, dan ubi jalar ungu. Cara memasaknya yaitu: pertama, nasi ditanak sampai matang, kemudian dipotong dadu bersamaan dengan jagung. Setelah semua matang, semuanya dicampur dan diberi garam serta penyedap untuk menghasilkan rasa yang enak. Yang kelima, tundai. Tundai adalah sejenis kerang seperti kapah dan ini juga banyak dijumpai di Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor. Tundai ini memiliki daging yang tebal dan memiliki cangkang berwarna hitam dan jingga. Cara memasak tundai ini cukup sederhana, yaitu hanya direbus atau disajikan dengan sambal goreng. Kuliner ini biasanya ada di acara-acara tertentu, misalnya acara pernikahan dan sebagainya. Yang keenam, kepiting soka. Kepiting ini sangat rendah lemak, memiliki sumber mineral yang tinggi, protein tinggi, dan juga banyak mengandung vitamin yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kuliner yang satu ini enaknya disajikan dengan tumis saus. Bumbu akan mudah masuk karena kepiting ini memiliki kulit yang lembut, sehingga dagingnya akan terasa sekali dengan bumbu-bumbunya. Yang ketujuh, sate ikan pari. Sate ikan pari juga menjadi salah satu daftar makanan khas Kalimantan Utara. Cara mengolah sate ikan pari yaitu: pertama, ikan dibersihkan terlebih dahulu dengan dipisahkan antara daging dan kulit. Setelah itu dipotong dadu dan direndam dengan air jeruk untuk menghilangkan bau amis. Cukup beberapa menit saja. Setelah semua proses ini dilakukan, barulah ikan tersebut dilumuri atau dicampur dengan bumbu yang sudah disiapkan dan langsung dibakar. Agar rasanya lebih keluar atau lebih nikmat, pada saat dibakar dibasahi dengan madu dan kecap manis. Barulah sate ikan pari siap disantap. Pembahasan yang kelima, peninggalan khas Kaltara. Yang pertama, Rumah Baloi. Rumah Baloi adalah rumah adat terkenal dari masyarakat Kalimantan Utara. Rumah adat ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung, Kalimantan Utara. Rumah adat ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap ke utara, sedangkan pintu utamanya menghadap ke selatan. Di dalam rumah Baloi terdapat 4 ruang utama. Yang kedua, Masjid Kasimuddin. Masjid Kasimuddin adalah sebuah masjid bersejarah di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Masjid ini berlokasi di Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas. Masjid Kasimuddin didirikan pada waktu pemerintahan Sultan Maulana Muhammad Kasimuddin 1901 sampai 1925, Raja Bulungan. Luas lahan Masjid Kasimuddin adalah 3.560,25 mm dan luas bangunan adalah 585,62 mm. Bangunan masjid tersebut terbuat dari kayu dan beton, berbentuk bangunan semi permanen. Dinding bangunan terbuat dari papan kayu ulin. Yang ketiga, Makam Syekh Ahmad Al-Maghrib. Makam Syekh Ahmad Al-Maghrib Bulungan adalah sebuah makam yang berukuran 3 x 6 meter dari wali Allah yang dimakamkan di desa Salim Batu. Makam ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari kota Tanjung Selor dengan menggunakan speedboat. Beliau dikenal dengan Syekh Maulana Al-Maghrib, namun aslinya adalah Syekh Abdurrahman Al-Idrus. Beliau berasal dari Sulu, Filipina Selatan dan berjasa besar dalam menyebarkan Islam pertama kali di Bulungan. Yang keempat, situs peningki lama. Berbagai benda peninggalan sejarah dari Perang Dunia II banyak ditemukan hampir di setiap bagian Pulau Tarakan. Salah satunya situs peningki lama. Situs ini berada di Kelurahan Mamburugan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.
Di situs ini masih tertinggal sejumlah benda bersejarah peninggalan Perang Tarakan yang terjadi pada 1942 dan 1945. Benda cagar budaya di Peningki Lama antara lain berupa meriam, pillbox bunker, dan gudang logistik. Yang kelima, Tugu Australia. Tugu Australia merupakan salah satu bukti sejarah pergolakan politik pada Perang Dunia II di kota Tarakan. Tugu Australia merupakan tugu peringatan yang dibangun untuk memperingati gugurnya 225 tentara Australia dari Brigade 26 Divisi 9 dalam pertempuran untuk membebaskan Tarakan dari pendudukan Jepang. Di belakang tugu ini dulu merupakan makam para tentara yang gugur, namun atas permintaan pemerintah Australia, keseluruhan makam dipindahkan ke negara asalnya. Yang keenam, Tugu Perabuan Jepang. Tugu Perabuan Jepang. Makam Jepang ini hanya berjarak sekitar 4 km dari pusat kota Tarakan. Tugu Perabuan Jepang berbentuk segi 4 pipih setinggi 2 meter dan lebar 50 cm yang bertuliskan huruf kanji. Tugu ini dibangun pada tahun 1933 yang membuktikan sebelum pendudukan Jepang sudah ada orang-orang Jepang di Tarakan yang berdagang. Saat Perang Dunia II berkecamuk, tugu ini digunakan sebagai lokasi untuk membakar para jenazah tentara Jepang yang gugur dalam perang. Demikianlah pemaparan materi mengenai Kalimantan Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.